Ya. Oke, Bapak akan mempresentasikan slide-nya dulu ya. Ya. Udah kelihatan belum slide-nya? Halo? Belum. Proses kali ya. Baik, kelihatan udah? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi W1 atau Wireless Wide Area Network. Jadi pada teknologi yang sekarang itu kan yang berkembang itu teknologi wireless ya. Jadi kita dapat menghubungkan suatu perangkat komputer melalui jaringan yang tanpa kabel ya, atau wireless gitu ya. Apa itu W1? W1 atau Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan LAN ya. Kurang jelas? Tes? Jelas? Jelas ya? Tes? Oke. Adalah jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan LAN ya, wireless LAN. Kalau wireless LAN itu ya sebatas jaringan yang di lab, nah itu yang kecil. Kalau yang WAN itu lebih luas lagi. Umumnya jangkauan mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless. Nah, jadi luas ya, lebih luas, mencakup nasional. W1 memungkinkan user untuk mengakses internet, email, serta aplikasi informasi perusahaan meskipun mereka jauh dari kantor. W1 menggunakan jaringan seluler untuk transmisi data. Nah, contohnya teknologi seluler yang berkembang sekarang mulai dari CDMA, GSM, GPRS, ED, 3G dan HSDPA. Nah, HSDPA yang 4G sekarang kalian teknologi HP yang sekarang kan, nah itu udah HSDPA, LTE ya. Teknologinya sudah 4G, ada udah 5G. Nah, lebih cepat lagi teknologinya. Bapak yakin mungkin kalian juga HP-nya sekarang pada bagus-bagus ya, menggunakan HP-nya Android ya. Teknologinya sudah 4G semua ya. Udah bisa menggunakan internet lebih cepat koneksinya dibandingkan dengan teknologi internet yang dahulu ya. Bentuk komunikasinya bisa yang pertama point to point. Nah, point to point itu jadi nembak ya dia. Jadi ada sebagai pengirim, ada yang sebagai penerima. Nah, namanya point to point di sini. Atau disebut juga dengan jaringan list line, di mana jaringan ini secara privat berhubungan satu sama lain. Ya. Jadi cuman dua ini ya, jadi pengirim sama penerima. Link ini mengakomodasi dua tipe transmisi, yaitu transmisi datagram dan transmisi data stream. Contohnya adalah sistem telepon. Kemudian ada yang sistemnya circuit switching, merupakan metode switching dan keberadaan sirkuit secara fisik dan terdedikasi. Teknologinya contohnya ISDN, Integrated Service Digital Network. Selanjutnya ada yang packet switching, merupakan metode switching pada peralatan jaringan yang melakukan share link point to point. Contohnya adalah jaringan ATM, Asynchronous Transfer Mode, Frame Relay, dan Swiss Multi-Megabit Data Service ya, dan X25. Kemudian teknologi selulernya, sebuah sistem seluler terdiri dari tower cell
Nah, pasti di tempat kalian ya, sekitar rumah kalian ada yang namanya tower cell. Tower itu yang tinggi ya, yang di atasnya kayak ada gendang-gendang gitu ya. Nah, itu tower cell. Nah, milik provider internet tertentu. Ada konsentrator, switch, voice, dan data gateway. Sistem seluler menggunakan sistem penggambaran heksagonal untuk menggambarkan cakupan area geografis. Area inilah yang disebut dengan sel. Ya, namanya tower cell. Areanya disebut dengan sel. Setiap sel mempunyai ukuran diameter kurang lebih 26 sampai 32 kilo dengan radius 1 sampai 50 kilo. Jadi satu tower itu mencakup ataupun menghandle jarak 1 sampai 50 kilo radiusnya, bisa ngasih sinyalnya ya gitu ya. Setiap sel set mempunyai data pancar 800 sampai 1900 MHz dilengkapi antena ya. Dan pancaran sangat bergantung dari keadaan geografi, kepadatan populasi, dan keberadaan lalu lintas data ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan provider A ya di dekat tower selnya ya, kemungkinan sinyalnya bagus ya. Kalau misalkan jauh lokasi tower selnya, kemungkinan sinyalnya kurang bagus gitu. Mungkin setiap tower cell juga mempunyai frekuensi tertentu ya. Jadi frekuensi yang digunakan itu kalau bisa jangan ada yang berbenturan. Jadi kalau ada yang berbenturan itu biasanya padat ya. Jadi satu frekuensi bisa dipakai oleh beberapa provider misalkan. Nah, di atas itu jadi padat lalu lintasnya. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan jalan yang sama ya, misalkan ada satu jalan nih yang lewatnya banyak orang ya, pasti macet kan. Nah, itulah contohnya dari kepadatan lalu lintas data. Nah, usahakan kalau kita memilih frekuensi yang sedikit ataupun yang pemakainya di frekuensi yang berbeda, jadi tidak macet di atas itu, tidak banyak yang pakai. Jangan lupa juga frekuensi yang digunakan itu harus terdaftar di Kominfo. Jangan pakai frekuensi yang dilarang. Oke. Perkembangannya, generasi layanan seluler ataupun teknologi yang berkembang, yang pertama, generasi pertama 1G, 1G ya, menggunakan sinyal analog. Kemudian generasi kedua 2G ya, 2G. Nah, ini mulai muncul GPRS nih ya, untuk ngirim gambar biasanya ya lewat GPRS dulu. Kemudian ada generasi selanjutnya, generasi 3G, 3G ya, HP 3G ya. Teknologi ini sudah merambah ke internet secara wireless ya. Jadi 3G itu udah mulai cepat nih jaringannya. 3G ini bisa melayani suara ya, pesan, multimedia, dan interaktif multimedia kayak Vicon gitu ya. Mungkin sudah mulai bisa ya gitu ya, high multimedia, cuma masih terbatas ya. Nah, sekarang HSDPA kecepatan hingga 14 Mbps ya. Nah, sekarang 4G nih, 4G LTE ya sekarang. Nah, ini cukup ya materi kita hari ini. Jadi perkembangan teknologi khususnya di jaringan wireless ya sampai sekarang itu cepat ya. Ya, teknologinya berkembang cepat. Jadi kalau kita mengikuti teknologi memang nggak ada habis-habisnya. Oke, silakan ada yang mau bertanya dari slide yang sudah di share, yang sudah dipaparkan tadi.
Jangan lupa isi absen dulu ya. Isi absen dulu. Siapa yang baru gabung? David. Ini David Maulana, namanya David doang di sininya, di absennya. Oh, nama kamu sebenarnya siapa? David Maulana apa David David doang? Deva ya udah hadir. Baik, silakan kalau mau bertanya secara langsung ataupun lewat chat. Dari slide yang tadi yang sudah dipaparkan ada pertanyaan? Gimana? Gimana? Ya, setiap kira udah hadir, udah dikasih checklist di sininya hadir. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin setelah tayangan ini ada beberapa yang tidak hadir ya, silahkan dicek di link YouTube-nya, nanti akan Bapak kasih. Untuk tugas mungkin setelah ini ada di Classroom, silahkan dicek. Setelah kalian memahami ini, mungkin ada tugas sedikit biar kalian lebih memahami materinya ya. Bisa kalian mencari materi tambahan di internet ya, ataupun dari buku referensi lain ya yang terkait. Baik, cukup, jangan lama-lama, mungkin kuotanya takut habis duluan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup. KM siapa KM? Komar ya, Komarnya nggak ada. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama baca hamdalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.